Hai, saya Ria Saputri dengan NIM A1C2222061 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas R003. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran pada abad 21. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pembelajaran pada abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Hal ini sesuai dengan tuntunan masa depan, di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Konsep pembelajaran abad 21. Pendidikan pada abad 21 ini dituntun agar mampu membekali siswa terkait keterampilan yang dibutuhkan untuk menyongsong masa depan yang berkualitas. Keterampilan abad 21 atau yang dikenal dengan 4C yaitu meliputi keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skills, komunikasi atau communication skills, dan kolaborasi, juga biasa disebut dengan collaboration, dan yang terakhir yaitu creative thinking skills atau kreativitas. Yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skills. Keterampilan berpikir merupakan salah satu kecakapan hidup atau disebut dengan life skill yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan. Kemampuan seseorang dalam berpikir akan berpengaruh terhadap keberhasilan hidup seseorang, karena kemampuan berpikir berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah keterampilan individu untuk menyampaikan dan menerima pesan sesuai dengan konteks. Komunikasi membantu siswa untuk mengartikulasi gagasan dan pikiran, baik secara lisan, tertulis, atau nonverbal dalam berbagai konteks dengan tujuan pendengar dapat menerima pesan dengan tepat dan efektif. Dan yang ketiga, collaboration atau kolaboratif. Kolaboratif merupakan keterampilan bekerja sama dalam kelompok, bertanggung jawab atas tugas yang diperoleh dari kelompok, menghargai ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain, baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan media digital. Yang terakhir atau yang keempat, creative thinking skills atau kreativitas. Kreativitas merupakan proses dalam memahami sebuah masalah, mencari solusi-solusi yang mungkin, menarik hipotesis, menguji dan mengevaluasi, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Strategi pembelajaran matematika abad 21. Strategi pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan nyata, menguasai teknologi, informasi, komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Ruang lingkup. A. Perbuatan mendidik itu sendiri. Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik itu sendiri adalah apa saja yang dilakukan oleh pendidik atau siswa didik dalam proses pendidikan itu terjadi. B. Anak didik. Anak didik merupakan objek pokok dari pendidikan karena bersifat selalu membutuhkan bantuan orang lain,
yang selalu menguntungkan orang lain. C. Dasar dan tujuan pendidikan matematika, yaitu landasan sebagai sumber dari kegiatan pendidikan matematika. Hal ini dilakukan dalam rangka mengarahkan agar anak didik memahami konsep, fakta, prinsip, operasi, dan bisa mengaplikasikannya secara akurat dan tepat dalam pemecahan masalah matematis. D. Pendidik, yaitu orang yang menjadi subjek dari pelaksanaan pendidikan, harus memiliki kualitas ilmu dasar tentang matematika serta bisa dijadikan figur. E. Materi pendidikan matematika, bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman pelajaran yang disusun kurikulum dan dijabarkan dalam garis-garis besar program pengajaran atau disingkat dengan GBPP. F. Metode pendidikan matematika, cara-cara bagaimana pendidik menyajikan sebuah materi pendidikan kepada anak didik supaya materi yang disampaikan oleh pendidik itu mudah diterima dengan baik dan memiliki kesan dalam diri anak. G. Evaluasi pendidikan. Evaluasi merupakan cara untuk mengetahui kemampuan siswa didik dalam penguasaan materi atau hasil belajar siswa. Lalu yang H. Alat-alat pendidikan matematika. Langkah-langkah atau tindakan-tindakan guna menjaga kelangsungan pekerjaan mendidik dapat berupa alat pendidik preventif atau alat pendidik represif. Lalu yang terakhir yaitu lingkungan, yang merupakan suatu keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan matematika. Yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan matematika di sini adalah keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan matematika. Lingkungan pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian anak didik. Oleh karena itu, hendaklah diupayakan agar lingkungan belajar senantiasa tercipta sehingga mendorong anak didik untuk lebih giat belajar. Karakteristik guru abad 21. Guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Saat ini, perkembangan digital sudah demikian maju. Guru bukan satu-satunya sumber informasi untuk belajar. Oleh karena itu, guru harus bisa menjadi fasilitator dan motivator bagi muridnya untuk mencari dan memanfaatkan sumber belajar melalui kemajuan digital. Hal ini sekaligus sebagai inspirator untuk murid-muridnya agar lebih giat belajar dan menemukan sumber informasi melalui teknologi yang berkembang. Yang pertama yaitu, minat baca guru harus tinggi. Dapat dibayangkan, kalau minat baca guru rendah, apa jadinya? Pastilah pengetahuan guru akan stagnan dan terlampaui oleh pengetahuan siswanya. Implikasi yang terjadi adalah kewibawaan guru merosot di mata siswanya. Yang kedua yaitu, guru harus memiliki kemampuan menulis karya ilmiah. Di samping minat baca guru harus tinggi, guru dituntut juga memiliki kemampuan menulis karya ilmiah. Sebab, guru dalam tugasnya akan selalu memberikan macam-macam tugas kepada siswanya. Beberapa penugasan yang diwajibkan guru kepada siswanya antara lain adalah mereview buku, artikel jurnal, membuat karangan pendek, dan lain-lain. Hal ini semua menuntut guru harus mahir menulis. Yang ketiga yaitu guru harus kreatif dan inovatif mempraktekkan model-model pembelajaran. Tuntutan pembelajaran abad 21 mengharuskan guru kreatif dan inovatif, mempraktekkan model-model pembelajaran yang dapat mengkonstruksi pengetahuan siswanya. Kombinasi antara model pembelajaran dan penggunaan teknologi digital akan menimbulkan kreativitas dan inovasi siswa. Yang terakhir yaitu, guru mampu bertransformasi secara kultural.
pandangan teacher center, pada kultur pembelajaran sebelumnya harus dapat bertransformasi ke arah student center. Jadikan siswa sebagai subjek belajar yang dapat berkembang dan mengkonstruksi pengetahuan secara maksimal. Karakteristik siswa abad 21. Pada dasarnya, siswa di Indonesia dapat menyesuaikan model pembelajaran apapun yang diterapkan guru di kelas. Siswa cukup kreatif sehingga tidaklah sukar untuk menerapkan pembelajaran berbasis ICT di Indonesia. Pada pembelajaran abad 21, siswa harus memiliki karakteristik khusus sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Artinya, memiliki kemauan dan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Lalu yang kedua yaitu memiliki kemauan dan kemampuan literasi digital, media baru, dan ICT. Yang terakhir yaitu berinisiatif, yang fleksibel dan adaptif. Implementasi. Berpikir merupakan kodrat setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Keterampilan berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam memahami setiap permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide, gagasan, pemikiran baru, dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Keterampilan berpikir kreatif dapat dilatih melalui kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang lain. Misalnya yaitu melatih siswa untuk berpikir sesuatu yang berbeda dengan melihat persoalan dari sudut pandang siswa, sehingga memunculkan ide berupa alternatif pemecahan masalah yang tepat. Komunikasi merupakan sebuah keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi, baik secara lisan maupun tulisan. Rendahnya kemampuan komunikasi akan berpengaruh pada sulitnya menyampaikan pesan dan memproses informasi, serta sulitnya beradaptasi dengan lingkungan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, berikut merupakan salah satu contoh pembelajaran pada abad 21, yaitu peserta didik diminta untuk membuat pupuk berbahan dasar sampah organik sebagai pupuk alternatif yang ramah lingkungan. Adapun langkah penerapannya berkaitan dengan contoh tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru memberikan pemahaman terkait masalah utama yang melatar belakangi pembuatan pupuk alternatif berbahan sampah organik. Misalnya saja, meningkatnya kasus pencemaran tanah akibat pemakaian pupuk kimia secara berlebihan. Yang kedua, guru membimbing peserta didik dalam menentukan alur kerja serta rencana pembuatan produk. Lalu yang ketiga, membuat jadwal pengerjaan tugas, mulai menyusun alur kerja, persiapan barang, sampai mendapatkan hasil. Kegiatan pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lebih lama, karena proses pembuatan pupuk tidak bisa selesai hanya dalam satu kali pertemuan. Yang keempat yaitu, jika tiba jadwal presentasi, setiap kelompok harus mempresentasikan proses pembuatan pupuk di depan kelas. Dalam hal ini, kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya terkait pembuatan pupuk tersebut. Yang kelima yaitu, guru mengadakan evaluasi terkait pembuatan pupuk alternatif berbahan dasar sampah organik. Lalu yang terakhir yaitu, guru mengadakan evaluasi terkait pembuatan pupuk alternatif berbahan dasar sampah organik. Jadi,
dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi. Artinya, di abad ini, peserta didik tidak hanya dituntun untuk mahir dalam ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, peserta didik juga harus terampil dalam menggunakan teknologi, menjadi insan literat, serta berakhlak yang baik. Itulah mengapa kompetensi yang harus dimiliki di abad 21 ini disebut sebagai 4C, yang mencakup creativity and innovation, collaboration, communication, and critical thinking.